Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita belajar tentang menghormati dan berbakti kepada orang tua dan guru ya anak-anak. Jadi kita akan mempelajari tentunya berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, serta sikap hormat kepada orang lain. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa orang tua dan guru memiliki jasa yang sangat besar bagi kehidupan kita ya anak-anak. Berkat orang tua, kita dapat tumbuh dengan kasih sayang. Berkat guru juga, kita bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat. Sebagai seorang muslim, kita harus berbakti kepada orang tua dan guru. Bagaimana caranya? Yuk kita pelajari bersama. Jadi berbakti kepada orang tua itu di dalam Islam, berbakti kepada orang tua disebut dengan birrul walidain. Berbakti kepada orang tua merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang dimuat dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Berikut artinya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan jangan engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Jadi, berkata kasar kepada bapak ibu atau dalam hal ini tanda kutip orang tua ya, itu tidak boleh kasar. Nggak boleh melebihi suara kita, nggak boleh melebihi lebih besar daripada suara kedua orang tua kita. Apalagi sampai kita bilang, ah, itu sangat berdosa ya anak-anak, nggak boleh. Jadi, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan umatnya untuk senantiasa berbakti dan taat kepada orang tua. Dengan berbakti kepada orang tua, kita bisa mendapatkan pahala dari Allah, keberkahan dalam hidup, ridho dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, An Abdillahi bin Amri, An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Qala ridho Robbi fi ridho walidi wa sahatu Robbi fi sahatil walidi. Yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ridho Allah terdapat pada ridho kedua orang tua dan murka Allah juga terdapat pada murka orang tua. Ini hadis riwayat Tirmizi. Jadi berbakti kepada orang tua bisa dilakukan dengan berbagai cara ya anak-anak. Ada di sini beberapa cara yang Ibu Guru tampilkan. Yang pertama yaitu melaksanakan perintah orang tua yang sesuai dengan perintah Allah tentunya ya anak-anak. Nah, yang kedua bersikap sopan dan berkata lemah lembut. Menjaga nama baik orang tua dengan berbuat baik, bersedekah atas nama orang tua apabila keduanya telah meninggal dunia, bersilaturahmi kepada kerabat dan teman-teman dari orang tua yang telah meninggal. Selain itu juga, jangan lupa mendoakan kedua orang tua. Ini yang paling penting ya. Jadi mendoakan kedua orang tua itu sangat penting. Jadi eh, bukan hanya saat orang tua kita meninggal kita doakan, tetapi ketika dia hidup juga kita harus senantiasa selalu mendoakan kedua orang tua kita. Apa itu doanya? Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani sogiro. Yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku pada waktu kecil. Selanjutnya yaitu berbakti kepada guru. Jadi guru adalah orang tua kedua kita setelah ayah dan ibu. Dengan menghormati dan berbakti kepada guru, ilmu yang kita dapatkan akan menjadi berkah. Berbakti kepada guru bisa kita lakukan dengan cara melaksanakan perintah guru, bersikap sopan dan bicara lembut, melaksanakan perintah guru,
mendengarkan guru saat mengajar, mendengarkan nasihat guru dan melaksanakannya, bersikap rendah hati, tidak memotong pembicaraan guru, serta tidak malu bertanya saat kesulitan. Selain itu, jangan lupa mendoakan guru baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Mantan guru. Sikap hormat kepada orang lain. Selain orang tua dan guru, kita harus menghormati orang lain. Dalam bergaul, kita tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Ada perbedaan agama, warna kulit, bahasa, dan adat istiadat. Perbedaan tersebut sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap hormat kepada orang yang lebih tua, tentunya kita harus bersifat sopan dalam perkataan dan perbuatan, tidak menyakiti hatinya, memberi salam ketika bertemu, mendengar dan melaksanakan nasihatnya. Sikap hormat kepada teman sebaya. Tentunya kita harus memberi salam ketika bertemu ya. Tolong menolong dalam berbuat kebaikan, saling menghargai, bersikap ramah dan tidak menyakiti hatinya. Itu yang penting. Sikap hormat kepada orang yang lebih muda. Jadi ini maksudnya kita harus bersikap sopan atau hormat kepada orang yang umurnya lebih muda dari kita. Jadi di sini menjadi contoh yang teladan dan baik. Jadi kita yang lebih tua itu harus menjadi contoh, memberi contoh yang baik. Begitu. Terus memberi nasihat yang baik. Jadi nasihat orang yang lebih tua itu juga dibutuhkan sama anak yang masih di bawah umur kita. Jadi kalau selagi nasihatnya itu baik, maka kita harus memberi dia nasihat. Terus membantu jika ada kesulitan, itu juga yang penting ya. Jangan ketika ada kesulitan kita lihat-lihat saja, enggak boleh. Ya, jadi itulah tadi pemaparan dari Ibu Guru terkait mengenai hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, serta hormat kepada orang lain. Semoga saja apa yang Ibu Guru sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Tentunya harapan Ibu ke depan, semoga apa yang Ibu sampaikan itu bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.